Mina padi yang berada di Dusun Cibukidul maupun Kandangan Margodadi ditata dengan sistem klaster, di mana dalam pengelolaan dilakukan secara berkelompok. Jadi kalau di Sleman, Mina padi ini kita mengembangkannya sistem klaster, Pak, sistem kelompok. Minimal 1 hektar gitu ya, syukur-syukur bisa 5 hektar, 10 hektar. Dan kalau kawasannya sudah berkelompok ini, kemudian kita fasilitasi kelompok itu dengan tempat pemasaran sendiri. Jadi bak penampungan agar masyarakat bisa memasarkan produknya sendiri. Jadi dia tidak harus menjual keluar, tapi dia cukup di wilayahnya sendiri menjual produknya. Jadi di salah satu contoh di Mina Murakabi sini, jadi setiap panen kelompok sudah jualnya, ngumpulkan barangnya di kolam penampungan ini. Nanti pedagang eceran maupun pedagang grosir datang ke sini beli di sini. Jadi harga tidak dipermainkan pedagang karena kelompok mampu menjual sendiri, dan itu masing-masing anggota kan masarkannya di satu pintu. Jadi nggak ada jatuh-jatuhan harga. Dalam satu kelompok memiliki peran dan tugas masing-masing, di antaranya tim persiapan lahan, benih, penanganan pakan, pengolahan, serta tim pasar. Jadi semua tim ini tadi harus kita persiapkan sedemikian rupa. Salah satu contoh tentang kebutuhan benih. Kalau kita butuh benih semuanya serentak, seperti yang sudah kita lakukan untuk kebutuhan benih antara 8 sampai 10 ton. Nah, kalau kita tidak persiapkan dengan baik, nanti malah menjadi permasalahan khusus. Sehingga untuk kelancaran persiapan tim work, hubungannya ini tadi harus sedemikian rupa rapi dan berjalan dengan baik. Sistem pemasaran pun menggunakan sistem satu pintu, di mana jika ada anggota yang memanen ikan, maka ikan ditampung terlebih dahulu di dalam suatu tempat. Jadi kalau di Mina Padi ini, konsep kita, mereka bisa memasarkan sendiri. Bakul datang sendiri ke sini, yang menentukan harga ya kesepakatan antara kelompok dengan bakul. Jadi bukan, kelompok tidak sangat tergantung sama bakul. Karena dengan punya kolam penampungan sendiri ini, kalau produksinya tidak segera laku, ikannya nggak masalah. Karena tingkat kolam penampungannya kan memenuhi standar. Jadi kalaupun ditampung seminggu 2 minggu, ikannya tetap bagus. Masyarakat nggak harus buru-buru segera laku gitu ya. Karena yang biasanya yang pengen segera laku ini harganya jatuh. Anggota tidak boleh memasarkan dan melayani pembeli karena sistem penjualan sudah ditangani oleh tim khusus. Dengan menggunakan pemasaran satu pintu, tentu saja akan menghindari perang harga. Di sisi lain, yang kita kembangkan di sini juga termasuk di dalamnya adalah tentang persediaan benih unggul. Jadi saat ini kita juga sudah menyiapkan induk-induk ikan yang punya standar SNI. Kita punya sekitar 3 ton untuk induk nila ini. Ini kita kembangkan untuk mengcover kebutuhan benih ini tadi. Pola tanam dengan sistem Mina Padi banyak memberikan keuntungan bagi petani. Bukan hanya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari panen ikan, tapi juga mampu menghalau hama tanaman padi. Budidaya ikan yang dilakukan bersama dalam satu lahan di sawah ini bisa menghasilkan bahan pangan ganda, yakni ikan dan padi. Selain itu, Mina Padi juga bermanfaat bagi petani untuk menghalau hama tikus, wareng, burung dan keong yang kerap mengganggu tanaman mereka. Jadi biasanya di sawah itu petani kesulitan mencari tenaga kerja untuk matun, untuk membersihkan gulma. Tapi kalau Mina Padi sudah tanpa dibersihkan gulmanya itu sudah dibersihkan oleh ikan. Jadi keuntungan Mina Padi kolam dalam ini banyak. Tadi hemat pupuk tanpa pestisida, tidak perlu
membersihkan gulma, kemudian juga tidak terserang tikus. Jadi sawah Minapadi ini jarang yang keserang tikus karena tadi Minapadi kita kan dikelilingi air. Tikus nggak berani berenang. Dengan pemasangan jaring di atas Minapadi, efektif mencegah hama burung untuk hinggap di atas kolam. Dengan pola Minapadi, memang lahan tanam padi berkurang sekitar 20% karena untuk usaha budidaya ikan. Tapi dengan pola tanam padi jajar legowo, produktivitasnya justru menunjukkan peningkatan. Dari 25 hektar, rata-rata peningkatan produktivitas padi hampir 2 kali lipat dibandingkan model padi konvensional tanpa ikan. Hasilnya, per hektar bisa mencapai 2 hingga ton ikan. Sedangkan hasil padi mencapai 7,5 hingga 8 ton per hektar per musim tanam. Nah, khusus untuk wilayah Seyegan ini, kami kebetulan kerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan dan FAO. Dana di backup sepenuhnya oleh FAO untuk mengembangkan Minapadi seluas 25 hektar akhir tahun kemarin. Jadi dari 25 hektar ini rata-rata peningkatan produktivitas padinya hampir 2 kali lipat dibanding dengan yang budidaya padi model konvensional tanpa ikan. Kalau ikannya pasti produksinya bagus ya, dan rata-rata kami per hektar bisa 2 sampai 3 ton ikan produksi ikannya. Kalau padinya di atas 7,5 sampai 8 ton per hektar per musim. Dengan mengembangkan Minapadi, petani di Sleman bisa meningkatkan kesejahteraannya. Meski luasan tanam padi berkurang sekitar 10 hingga 20%, tapi tingkat produktivitas padi yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan pola tanam sebelumnya. Bukan hanya itu, petani pun masih bisa panen ikan nila per 3 bulan sekali. Pengembangan sistem Minapadi kolam dalam di Sleman dinilai mampu meningkatkan produksi ikan konsumsi yang pada akhirnya mampu mensejahterakan pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi kalau khusus produksi Minapadi ikan konsumsi itu hanya untuk Sleman aja kurang. Saat ini di Sleman ada sekitar 88 hektar Minapadi kolam dalam. Kalau 1 hektar bisa memproduksi 3 sampai 4 ton, itu kan artinya produksinya kurang dari 400 ton ya per musim tanam. Nah, itu diserap Sleman sendiri aja kurang. Jadi kita nggak pernah memasarkan sampai luar daerah, kecuali benih. Pengembangan sistem Minapadi juga dinilai mampu memberikan kontribusi positif sebagai penyumbang kebutuhan ikan konsumsi terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Dedi Triyono, Puspadanta, melaporkan.